Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang sekali berada di sini, bisa ketemu sama kalian semua, dan insya Allah kita akan melakukan kegiatan salah satu layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, Bapak tuh ingat nih ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, artinya itu jika sudah kenal, insya Allah kita akan saling menyayangi. Nah, perkenalkan, nama Bapak Aldo Ibrahim Rosyad, biasanya tuh Bapak dipanggil Pak Aldo. Nah, Bapak itu tinggalnya di daerah Bekasi, Bapak asli orang Sunda. Saat ini Bapak itu masih kuliah. Bapak tuh kuliah di Universitas Indraprasta. Bapak tuh ngambil jurusan bimbingan dan konseling. Dan alhamdulillah Bapak diizinin nih sama pihak sekolah untuk mengadakan suatu kegiatan, salah satu layanan bimbingan dan konseling. Beberapa waktu yang lalu nih, Bapak kan udah ngasih lembar kertas alat ungkap masalah. Nah, itu kan sudah kalian isi. Nah, lalu udah Bapak terima, dan alhamdulillah sudah Bapak olah juga, dan Bapak sudah mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu kalau di kelas ini tuh ada tingkat permasalahan untuk masalah karir dan pekerjaan. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan layanan bimbingan dan konseling, yaitu salah satunya layanan informasi. Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki, dan juga layanan informasi adalah suatu usaha nih guru BK untuk membekali siswa dengan pengetahuan tentang data atau fakta yang di bidang pekerjaan dan bidang pendidikan perguruan tinggi sebelum memutuskan setelah nanti kalian pada lulus nih mau kemana, apa kalian mau lanjut ke universitas tinggi kuliah atau kalian tuh ingin bekerja. Dan Bapak akan memberikan suatu ilustrasi atau contoh pengalaman dari Bapak cerita itu. Nah, sebelum Bapak masuk ke cerita nih, Bapak mau kasih tahu kalau tema kita hari ini adalah masa depan yang cerah. Dan tema kegiatan kali ini kita adalah perencanaan atau memutuskan masa depan. Dan Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi atau contoh cerita pengalaman dari Bapak. Itu sebelum Bapak mengasih ilustrasi gambaran cerita yang Bapak ingin ceritakan, di sini Bapak akan memberitahukan apa yang harus kita bahas. Tema kita kali ini adalah masa depan yang cerah dengan subtema kuliah atau kerja. Lanjut, cerita yang ingin Bapak mau ceritakan nih sama kalian, pengalaman dari Bapak juga pribadi dan teman-teman Bapak waktu masa sekolah. Jadi tuh kita anggaplah di sini si A ya, karena kita tuh tidak boleh menyebutkan langsung nama orang tersebut. Nah, contohnya nih si A. Nah, si A itu dia nih mau lulus sekolah, mau tamat, tapi dia tuh udah mulai banyak kepikiran. Dia bingung, dia mau pilih kerja atau dia mau langsung kuliah dulu nih, baru nanti dia kerja. Nah, dia itu sedikit kebingungan. Kenapa dia kebingungan? Karena banyak teman-temannya itu yang nanti si B milihnya dia maunya, saya kerja dulu. Yang satunya lagi memilih untuk langsung kuliah. Nah, itulah penyebab kebingungannya dia. Nah, terus manfaat dari yang akan kita bahas kali ini adalah insya Allah dengan adanya kegiatan kali ini, nah, kalian tuh udah bisa memilih nih atau sudah mulai merencanakan nih kira-kira saat ini atau mungkin kan nanti udah ada bayangan nih kalian mau kemana, atau kalian udah saya pilih kerja dulu atau saya mau pilih langsung kuliah. Itu adalah manfaat yang mungkin insya Allah bakalan kalian bisa langsung membuat rencananya ke depannya mau seperti apa gitu, dengan tetap dibantu oleh guru bimbingan konseling. Jadi jangan
datang aja ke guru bimbingan konseling, nanti kalian akan ceritain masalahnya dan insya Allah akan dibantu. Nah, lalu ini ada asas-asas nih. Asas-asas yang pertama itu adalah asas-asas kegiatan. Nah, asas kegiatan itu contohnya kita seperti ini nih, kita lagi ngelakuin sebuah kegiatan. Lalu yang kedua ada lagi yang namanya asas kerahasiaan. Nah, Bapak pengen nih nanti kalau misalkan ada yang mau cerita tentang permasalahannya atau seperti apa, tolong jangan diceritain dulu ke teman-temannya. Ini cukup untuk pembelajaran bagi di kelas ini aja. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini maksudnya yang ingin bercerita atau yang ingin bertanya, menceritakan suatu pengalaman, saya pengen tuh jujur apa adanya, jangan ada yang diumpet-umpetin. Lalu ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan itu maksudnya ya kita ini melakukan kegiatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di sekolah pada saat ini. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tata cara kegiatan kita kali ini. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang masa depan yang cerah. Nah, yang kedua, nanti Bapak akan memberikan video. Nah, setelah Bapak memberikan video, nanti Bapak tanya satu-satu nih sama kalian semua. Kalian itu pada saat ini nih, setelah sudah diberikan materi sama Bapak, nah, kalian tuh mau memutuskan apa? Kuliah atau kerja? Nggak apa-apa kalau misalkan jawaban kalian nanti berbeda pada saat sudah lulus nanti. Nggak apa-apa, namanya kita lagi proses pembelajaran, itu adalah hal yang wajar. Dan itu adalah manfaat bagi adanya kegiatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai masuk materinya. Yang pertama adalah masa depan yang cerah. Nah, masa depan yang cerah itu adalah yang sukses dalam pendidikan, karir, dan memiliki keluarga yang bahagia. Tapi pada kenyataannya, kita tidak dapat menghindari dari kejadian-kejadian buruk seperti kegagalan, kerugian, dan pengalaman buruk sepanjang hidup kalian. Tapi kalian itu harus percaya meskipun menggapai masa depan itu yang didamba-dambakan tidak semudah menjentikan jari. Tapi kalian tidak perlu terus-menerus dibayangi oleh hal-hal buruk dalam hidup kalian. Ada beberapa hal menurut Bapak dan yang Bapak baca untuk membantu kalian ini untuk meraih masa depan yang cerah. Masa lalu tidak selalu sama dengan masa depan. Ini adalah suatu gagasan yang artinya adalah masa lalu Anda tidak sama dengan masa depan Anda. Yang penting bukan apa yang Anda lakukan kemarin, tapi yang Anda lakukan sekarang. Ada beberapa kunci nih yang bisa Bapak sampaikan untuk meraih masa depan kalian. Yang pertama, mimpi dan niat merupakan awal dari segalanya. Berani mengembangkan diri dan berusaha keras adalah kuncinya. Yang kedua, yakin dengan kemampuan sendiri. Berani mencoba hal baru dan jangan takut untuk gagal sebelum berperang. Yang ketiga, berkembang dengan mencari ilmu dan pengalaman. Yang keempat, optimis dan yakin dengan kemampuan. Nah, yang kelima, gagal atau berhasil harus sama-sama disyukuri. Yang keenam, disiplin. Nah, disiplin itu adalah nomor 1. Yang ketujuh, saling menghargai dan membahagiakan orang lain. Lalu selanjutnya, memutuskan karir. Kerja dan kuliah itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Agar kalian tidak bingung dalam merencanakannya, Bapak mungkin akan memberikan sedikit perbedaan nih, kuliah dan kerja. Yang pertama, bagi kalian yang memilih kerja. Nah, kerja itu kalian bisa memiliki penghasilan sendiri. Gaji yang bisa kalian dapatkan nih, kalau di Jakarta ini ya, kurang lebih UMR tahun 2020 ya, bukan 2021. Nah, itu kurang lebih untuk Jakarta itu 4,4 juta per bulan. Nah, itulah penghasilan kalian dalam 1 bulan jika kalian bekerja. Lalu kelebihan yang kedua, nah,
kalian tuh udah mandiri dalam keuangan. Misalkan nih, kalian kan sudah menerima gaji. Nah, kalian tuh bebas buat ngatur uangnya. Contohnya, mana nih untuk kebutuhan pribadi, mana untuk menabung, dan mana untuk memberikan kepada orang tua kalian, dan lain-lain. Nah, kekurangannya dari kerja nih, jenis profesi itu terbatas. Nah, untuk lowongan pekerjaan itu terbatas untuk lulusan SMK atau SMK. Jadi yang ijazahnya SMK atau SMK itu agak sulit untuk memilih profesi apa nih yang mau kita lamar. Nah, contoh-contoh kecil itu contoh pekerjaan yang bisa kalian lamar pada saat kalian sudah tamat sekolah. Itu yang pertama adalah operator produksi. Nah, operator produksi itu tuh kalian tuh kerja di PT. Nah, maksudnya operator produksi itu kalian tuh yang memegang operator pekerjaan yang ada di PT. Misalkan kalian langsung dengan mesin ini ada mesin berjalan, yang kita lakukan langsung dengan mesin tersebut. Lalu adalah admin. Nah, admin itu biasanya tuh pekerjaan yang ada di kantor, di PT pun bisa, di tempat kirim-kirim barang bisa. Nah, pekerjaan admin itu misalkan ada barang masuk, kita catat. Ada barang keluar, kita catat. Seperti itulah kalau pekerjaannya, kalau jika kalian ingin milih ke admin. Yang ketiga itu adalah customer service. Nah, customer service itu ada di mana-mana. Di kantor pun ada, di PT pun ada, dan fungsinya itu adalah jika ada klien yang atau konsumen suatu PT mengalami kendala atau masalah, nah kalian itu nanti akan ditelepon nih. Nah, kalian itu harus bisa menjawab bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kekurangan yang kedua adalah jenjang karir kalian itu tuh susah untuk menaik. Itu kalah dengan S1 atau yang sudah sarjana. Dan kalian tuh agak sulit untuk naik tingkatan. Dan itu tuh bisa naik tingkatan, tapi itu kalian tuh butuh proses, ada progresnya. Contoh kecilnya adalah misalkan saat kalian kerja nih di suatu PT. Nah, itu kalian tuh minimalnya itu butuh waktu 1-2 tahun untuk kalian itu naik tingkat. Nah, lalu yang untuk yang milih kuliah nih, nah kuliah itu juga ada kelebihan sama kekurangannya. Kita bahas kekurangannya dulu. Nah, pertama, kekurangan dari kuliah itu menambah beban pengeluaran. Biaya kuliah itu nggak murah. Minimal kalian 4 tahun kuliah itu kurang lebih 10 juta. Nah, paling tinggi itu bisa sampai ratusan juta dalam 4 tahun. Nah, itu pun kalau kalian itu tepat lulus atau 4 tahun 8 semester. Tapi kalau misalkan kalian makin panjang lagi ya, berarti makin besar lagi pengeluaran yang harus kalian keluarkan atau orang tua kalian keluarkan. Nah, yang kedua itu kekurangannya adalah kalian tuh masih bergantung sama orang tua. Contohnya uang saku kalian selama 1 bulan, uang semester kalian. Lalu yang ketiga adalah biaya hidup. Nah, biaya hidup itu contohnya misalkan kalian dapat universitas tinggi yang ada di luar kota. Nah, itu kan kalian kan butuh pengeluaran yang lebih besar untuk ongkos, untuk belum lagi uang kosan dan lain-lainnya. Nah, lalu kita lanjut nih untuk yang kelebihan dari kuliah adalah kalian itu peluang profesi kalian itu lebih terbuka lebar. Nah, kalian kan kuliah pilih jurusan nih. Nah, pada saat nanti kalian sudah lulus kuliah, kalian ngelamar di suatu PT itu kalian juga tetap masih bisa milih profesi apa nih yang mau kita pilih, apakah tetap sama dengan jurusan yang kita ambil pada saat kuliah ataupun kita lintas bidang, itu nggak masalah. Lalu jenjang karir kalian itu lebih luas. Dengan bermodalkan ijazah sarjana, nah kalian itu sudah memiliki modal untuk bekerja dan jenjang karir kalian itu lebih jelas di masa depan. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan Bapak udah jelasin nih perbedaannya seperti apa untuk yang kuliah dan perbedaannya seperti apa untuk yang kerja. Ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tapi di sini Bapak tuh mau memberikan sebuah solusi untuk kalian yang pilih yang mana ya, atau mau dijalanin dua-duanya. Itu boleh dijalanin dua-duanya. Nah, caranya itu gampang. Jika kalian nih, yaudah deh, saya mau kerja juga dan saya juga nih mau kuliah juga. Nah, ada teknik-tekniknya. Yang pertama adalah pilih pekerjaan yang waktunya fleksibel. Nah, contohnya, kalian kan kuliah masuk pagi. Contoh nih, kalian masuk pagi.
Nah, kalian tuh bisa nyari pekerjaan yang berjenis part-time. Nah, part-time itu apa sih Pak? Nah, itu tuh pekerjaan paruh waktu. Nah, contohnya pekerjaan paruh waktu itu kalian bisa bekerja di restoran-restoran cepat saji, McDonald, KFC, dan lain-lain. Itu bisa. Jadi kalian tuh nanti mengikuti jadwal pekerjaan kalian itu mengikuti jadwal kuliah. Seperti itu. Lalu atau ada yang bisa bilang freelance. Contohnya lagi freelance itu ya kalian misalkan ada kalian ini terampil nih dalam misalkan bidang foto ya itu kalian boleh bikin studio foto atau misalkan kalian pinter nih dalam ngedit. Nah misalkan ada teman yang butuh bantuan untuk buat video ya kalian bisa tuh minta tolong sama mereka seperti itu. Lalu kalian tuh bisa memilih kelas karyawan. Nah kuliah itu ada namanya kelas karyawan. Misalkan kalian nih nggak dapat nih pekerjaan atau kalian udah kerja duluan baru mau kuliah. Nah saya saranin kalian tuh pilih kelasnya kelas karyawan. Nah, kalau kelas karyawan itu kalian tuh masuknya di hari Sabtu dan hari Minggu. Ada juga yang masuknya di hari Sabtu aja. Nah, jadi kalian tuh Senin sampai Jumat tuh kalian bisa fokus bekerja. Jadi pada hari Sabtu atau weekend kalian tuh fokus untuk kuliah. Lalu yang ketiga adalah memilih pekerjaan dan jurusan yang sesuai dengan keterampilan. Nah, ini mungkin yang paling agak riskan dari kebanyakan orang. Mereka tuh salah jurusan. Nah, alangkah baiknya sebelum kalian memilih jurusan, itu kalian tuh harus dalamin dulu nih. Ini saya nih, keterampilan saya nih apa? Saya itu sukanya apa? Contoh, misalkan ada nih si A, nah dia itu pinter gambar. Ya udah, nanti pada saat kalian pilih jurusan ya udah kalian pilih seni. Ada banyak lagi nanti di bidang seni itu, ada yang namanya DKV dan lain-lain. Seperti itu. Lalu untuk memilih pekerjaan juga saran saya itu yang keterampilan yang sesuai dengan keterampilan kalian. Contoh misalkan kalian ini pinter dalam bidang teknik informatika. Nah kalian tuh kerja tuh di bagian teknik informatika. Nah nanti kuliahnya juga kalian ikutin nih, yaudah teknik informatika. Itu kan selaras dengan keterampilan kalian. Nah kalian tuh nanti bakalan cepat bisa tepat waktu untuk lulus karena pekerjaan dan jurusan yang kalian pilih itu jurusan yang sesuai dengan keterampilan kalian gitu, bukan karena teman saya mau masuk ini jadi saya ikutan deh. Nah itu malah bakal memperlambat kalian seperti itu. Lalu kalau kalian nih yang pilih kerja dulu lalu kuliah gitu kan, nah kalian kan kerja tuh dapat gaji. Nah saran saya itu gaji kalian itu disisihkan kurang lebih itu ya sekitar 30-40% gaji kalian alihkan itu untuk kuliah, pembayar kuliah semesteran, UTS, terus pembayaran UAS dan macam-macam lainnya. Nah, yang terlebih penting lagi menurut Bapak itu adalah kalian tuh niat dan bersungguh-sungguh. Baik bekerja atau kuliah itu merupakan pilihan yang sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalian tuh harus pikirin baik-baik sebelum kalian memutusin nih, gitu kan? Mau kuliah atau kerja, kalian tuh harus pikirin baik-baik. Apapun keputusan kalian, yang kalian pilih nih, jika kalian tuh naruh niat yang baik, dibarengin sama usaha yang maksimal, maka insya Allah kesuksesan bisa kalian raih. Lalu kalian tuh renungkan arti belajar kalian nih pada saat kalian nih lagi pada masa sekolah. Nah, hidup itu adalah pilihan. Mungkin sebagian dari kita akan menyadari dan merasakan hal itu karena memang kita harus mampu dan berani menentukan satu dari sekian banyak pilihan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena akan menjadi satu kesulitan bagi kita jika harus menjalani berbagai macam hal yang harus dalam satu kesempatan. Menentukan skala prioritas dalam pilihan hidup mungkin itu sebuah tindakan yang bijaksana. Lalu pikir matang-matang. Nah, terus juga kalian tuh harus bisa mengukur kemampuan. Seperti yang tadi saya bapak bilang, nah kalian tuh harus udah bisa mengukur kemampuan kalian. Kemampuan kalian tuh di mana? Keterampilan kalian di mana? Apakah kalian di bidang seni, matematika, atau kalian mau jadi guru, ataupun kalian mau jadi yang di bidang teknik informatika. Jangan sampai kalian tuh kalian nih kemampuannya nih misalkan di bidang IT, tapi kalian malah pilih jurusannya kelas alam. Itu kan nggak nyambung. Nah itu udah pasti kalian nanti pada saat kalian menjalani kuliah tuh pasti ada aja masalah-masalah yang akan kalian hadapi.
dan itu pasti akan yang tadinya kalian bisa lulus 4 tahun tuh bisa makin panjang lagi, seperti itu. Lalu ukur kemampuan. Nah, ukur kemampuan finansial maksud Bapak. Nah, misalkan nih ada, mohon maaf mungkin Bapak bilangnya agak sedikit kurang mengenakan, tapi ini adalah saran. Misalkan orang itu berbeda-beda kemampuannya, kemampuan orang tuanya berbeda-beda. Kalau orang tua kalian memang masih sanggup, ya saran Bapak itu kalian tuh langsung kuliah aja. Seperti itu. Tapi kalau untuk kalian yang orang tuanya kurang mampu, Bapak saranin kalian tuh langsung kerja aja dulu, nggak apa-apa, 1 tahun. Nanti kalian sudah memiliki penghasilan, nah kalian bisa mulai menabung untuk kuliah di tahun depannya. Nah, kuliah itu tidak ada batas, mau umur kalian 20 tahun baru kuliah, mau 25 tahun baru kuliah, ataupun 50 tahun kalian mau kuliah tuh bisa. Enggak ada larangannya batas usia untuk kalian kuliah. Nah, kita lanjut nih ke langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu yang pertama nih, jika kalian milih kuliah, pasti itu nanti akan banyak banget muncul pertanyaan di benak kalian jika kalian milih kuliah. Mau kuliah di mana? Ambil jurusan apa? Menghabiskan biaya berapa sih kuliah? Terus kalian tuh mau nemu program apa? Lalu setelah lulus nanti, kalian tuh bisa dapat pekerjaan apa? Nah, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian bisa jawab. Nah, Bapak saran itu jawabannya itu jangan kalian ambil dari teman gitu, atau dari teman kalian, jangan. Kalian tuh harus bisa menjawab itu dari diri kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri, keterampilan kalian sendiri. Nah, pilihannya itu sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki. Jadi nanti kalian tuh insya Allah bakalan lulus atau lancar kuliah dalam 4 tahun. Gitu. Nah, Bapak akan kasih tahu jawabannya jika ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang pertama adalah pilih perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, kalian tuh mau di perguruan mana nih? Apa kalian mau, contohnya kalian mau di Universitas Indonesia, atau kalian mau di UNPAD, atau kalian mau di UNY, dan universitas negeri yang lainnya. Lalu pilih jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan kalian. Nah, kalian tuh harus pahami dulu, dalamin dulu, dipikirin dulu, keterampilan saya apa, minat saya apa, bakat saya apa, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah estimasi biaya kuliah. Kalian tuh harus bisa estimasi dulu terlebih dahulu kuliah itu selama 4 tahun berapa. Contoh, pertanyaan pertama kalian jawab, kalian tuh mau kuliah di Universitas Indonesia. Nah, lalu tuh kalian udah, pertanyaan kedua, kalian itu udah milih mau ngambil jurusan apa. Contoh kalian mau ngambil jurusan kedokteran. Nah, kalian tuh harus sudah tahu dulu, cari informasinya. Kalau kalian mau kuliah kedokteran itu 1 semesternya itu berapa estimasinya, dan pengeluaran sampai 4 tahun tuh kali aja, kali 8 berapa. Nah, itu belum lagi yang buntut-buntutnya tuh, yang lagi tuh belakang-belakangnya itu ada lagi. Nah, itu mungkin adalah biaya-biaya standar, rugi aja lah kalian anggap. Yang penting kalian sudah tahu nih estimasi pengeluaran pembiayaan selama 8 semester atau 4 tahun itu berapa. Seperti itu. Lalu yang keempat, kalian harus bisa memilih program. Program itu ada 2, ada program diploma sama sarjana, D3 atau S1. Lalu informasi tingkat lapangan kerja, ini pertanyaan kelima ya. Informasi tingkat kebutuhan lapangan kerja paling lambat 3 sampai 4 tahun ke depan itu kalian setelah lulus kuliah. Contoh misalkan minat kalian itu di informatika. Nah, kalian tuh harus bisa nebak nih, 3-4 tahun itu lowongan untuk bagian informatika itu ada banyak apa enggak sih? Kalian tuh cari tahu di internet, pasti bakalan muncul seperti itu. Nah, insya Allah dengan kalian ikutin langkah-langkah seperti itu, langkah-langkah yang tadi Bapak bilang, kalian tuh akan lancar dan menghasilkan yang terbaik. Bukan untuk mengikuti teman atau tuntutan dari orang tua. Lalu selanjutnya, kalau langkah-langkah ini, kalau kalian tuh milih bekerja. Kalau kalian nih milih kerja nih ya, sudah tentu kalian itu harus menyiapkan diri untuk mampu bersaing dengan kompetitor lainnya dalam lapangan pekerjaan. Hal yang penting di negeri ini nih, di Indonesia, adalah yang mencari pekerjaan itu adalah, pertama, kalian itu harus memiliki skill lebih dibandingkan kompetitor lain. Yang kedua,
kalian itu harus memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja. Yang ketiga, kita tuh harus siap untuk berkompetisi setelah kalian diterima nanti. Lalu keempat, kalian itu harus menentukan target pribadi dalam waktu 5 tahun mendatang tentang pekerjaan kita. Apakah bisa naik pangkat atau naik tingkat. Lalu kalian itu harus menentukan bekerja pada orang lain, gitu kan? Atau menciptakan lapangan kerja, atau kalian itu usaha seperti itu. Jangan sampai nih ya, kalian itu kerja hanya dengan alasan karena menganggur. Jangan sampai. Kalau kalian tuh memutusin pekerjaan akan pakai alasan kayak gitu, sudah dapat dipastiin nih, kalian tuh tidak memiliki motivasi kerja dan tidak memiliki target bagaimana kehidupan kalian kelak. Dan tentunya kalian tuh harus siap-siap nih untuk terus menjadi orang yang sulit untuk berkembang dan mengembangkan diri. Jika kalian itu punya alasan yang seperti itu, tidak alasan karena ya saya nganggur, gitu. Kalian jangan sampai seperti itu. Pernah gak sih kita kepikiran habis lulus SMA ataupun SMK mau kemana? Kerja atau kuliah? Pasti pernah toh? Bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang serta ditambah dukungan dari orang tua, gak jadi masalah untuk kuliah di kampus mentereng, bahkan sampai luar negeri. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk menambah modal kuliah. Setelah bekerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga malas buat nerusin studi di perguruan tinggi. Dan terkadang berpikiran, buat apa kuliah? Gue udah bisa dapat duit gini, tempat kerja enak lagi, dan lain-lain. Jangan salah loh, ada beberapa orang malah nyesel gara-gara hal ini. Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ya. Menurut data yang diperoleh, mayoritas yang ada sekarang memilih merekrut karyawan yang berlatar belakang D3 atau S1 untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaan. Lulusan SMA menurut perusahaan dinilai belum mencukupi skill yang dibutuhkan di perusahaannya. Berarti kita harus kuliah dulu dong. Gak juga sih. Bisa saja kita kuliah sambil kerja. Sekarang udah banyak perguruan tinggi yang buka kelas eksistensi yang dikhususkan untuk para karyawan. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita, para lulusan SMA maupun SMK yang ingin bekerja tapi juga mau sekalian kuliah juga. Ini sangat cocok untuk kalian yang tidak mau membebankan biaya kuliah pada orang tua. Jadi, Anda dapat membiayai kuliah dari hasil diri sendiri. Jadi, ambillah keputusan sematang mungkin, karena akan menentukan masa depan teman-teman semua. Pengalaman saya sekarang sedang kuliah. Namun saya kuliah sambil bekerja menjadi driver Gojek. Hitung-hitung bisa membiayai kebutuhan diri sendiri. Jadi hiduplah mandiri. Salam sukses untuk kalian semua.
Oke, tadi kan kalian udah nonton nih semua nih video yang udah Bapak kasih nih. Nah, sesuai dengan yang Bapak bilang sebelumnya tadi di awal kita Bapak datang, Bapak itu akan nanya ke kalian satu persatu nih. Untuk saat ini, kalian tuh milih mau kerja dulu, apa kalian tuh mau pilih kuliah dulu? Mungkin ada beberapa, Bapak mau ngasih tahu nih, walaupun kalian misalkan milih kerja, tapi ternyata pada saat kalian sudah lulus nih, kalian ternyata kuliah nggak masalah, nggak apa-apa. Kalian mau yang penting kalian udah memutusin sekarang, kalian persiapkan. Tapi misalkan pada saat kalian sudah lulus itu emang ya belum bisa, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ini namanya proses pembelajaran, tidak ada yang salah, semuanya itu belajar seperti itu. Oke, Bapak mulai ya. Nah, coba nih kamu mau pilih kerja dulu apa kalian mau pilih kuliah dulu? Saya kuliah Pak, Kuliah di mana? di Universitas Indonesia Pak, jurusan kedokteran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu diterima dan lancar kuliahnya ya. Terima kasih Bapak. Oke, kita lanjut nih ya. Coba nih, masnya yang ini nih. Kamu itu mau pilih kerja dulu apa kamu mau pilih kuliah dulu? Kalau saya mau kerja dulu Pak. Mau kerja? Iya Pak. Nah, kira-kira mau kerja di mana? Saya sih maunya kerja di bidang administrasi Pak. Di bidang administrasi? Iya, admin Pak. Kenapa alasannya? Saya sih punya basic untuk mencatat Pak, jadi saya senang mencatat-catat gitu, jadi mungkin pilihan saya ke administrasi Pak. Bagus, berarti itu kalian tuh udah bisa nih menilai diri kalian masing-masing. Kalian tuh udah bisa, oh ya, minat saya itu apa, bakat saya itu apa. Contoh tadi Mas tadi, dia itu milih admin, karena apa? Ya emang keterampilan dia itu dalam mencatat gitu. Dan nih, yang satu lagi ya, si Mas juga milih kuliah gitu kan. Kenapa dia milih kuliah? Ya karena dia tuh pengen jadi dokter. Nah, dokter itu emang harus kuliah seperti itu. Lalu Masnya nih, yang satu lagi nih. Nah, Iya Pak. Kalau saya mau kuliah sambil kerja Pak. mau kuliah sambil kerja? Iya Pak. Bagus. Kenapa? Coba saya mau tahu. Saya pengen tuh hidup sekarang mandiri Pak, jadi nggak nyusahin orang tua, jadi saya pengen semuanya hasil dari sendiri Pak. Mau dari hasil sendiri? Iya Pak. Jadi itu kamu kerja dulu, lalu kamu mau kerja tapi kamu mau kuliah juga. Iya Jadi Pak. kamu bisa nanti insya Allah bisa naik tingkat dengan cepat. Seperti itu. Amin Pak. Bagus. Ini adalah solusi yang ya insya Allah untuk yang milih kerja, untuk yang milih kuliah dulu dan milih keduanya, insya Allah kalian itu dilancarkan semuanya, bisa lulus tepat waktu untuk yang kuliah, dan yang kerja mudah-mudahan bisa menjadi karyawan tetap. Seperti itu. Baiklah semuanya, sebelum kegiatan ini Bapak akhiri, Bapak mungkin akan memberikan kesimpulan materi atau kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Ingat, baik bekerja ataupun kuliah merupakan pilihan yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan. Apapun keputusan yang kamu pilih, jika kamu menaruh niat yang baik dibarengi dengan usaha yang maksimal, maka kesuksesan bisa diraih. Jalani dengan penuh keikhlasan, komitmen. Jangan memilih hanya karena mengikuti teman-teman atau keinginan orang tua. Ini adalah hidupmu sendiri, dan usia sekaranglah momen emas untuk membentuk dirimu ke depan. Sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita pilih dan apapun yang kalian inginkan dapat tercapai dan menjadikan hal yang baik untuk kalian diri sendiri, untuk orang tua, dan untuk yang lain-lainnya. Baiklah, saya tutup kegiatan kita kali ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mudah-mudahan materi atau kegiatan yang kita sudah lakukan kali ini bisa dicerna dengan baik dengan kalian, dan kalian bisa sukses. Ya, berdoa dimulai. Selesai, Bapak akhiri kegiatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.